Halo semuanya, selamat datang lagi di LKW Channel ya. Jadi sekarang kita akan belajar Alkitab lagi dan judul kita hari ini adalah Tanda dari Akhir Dunia. Dan ini adalah pelajaran ke-13 dari source tadi kita. Oke, jadi kemarin kita belajar yang sangat baik itu jadi tidak baik. Dan sekarang kita akan belajar tanda dari akhir dunia. Jadi saat akhir dunia apa tandanya? Kalau ada tanda ini artinya kita mau ke akhir dunia. Artinya akhir dunia sudah dekat. Sangat, 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 sangat dekat. Kalau tanda sudah ada, sudah sangat dekat. Oke, jadi sekarang ayat pertama kita ada di Matius. Matius 24. Dan kita akan melihat perbincangan dari Yesus. Dan ini adalah cerita atau saat-saat sehabis Yesus itu mengobrak-ngabrik penjualan atau toko-toko di bait Allah atau rumah bapaknya. Dan sehabis itu dia duduk di dia ini, dan dia duduk di gunung Zaitun, dan para disciple, murid-muridnya ini datang itu dengan diam-diam, dengan private, di rahasia. Dan mereka tanya ini, mereka tanya bahwa apa tanda dari kedatangannya, dan juga tanda dari akhir dunia. Ini yang kita ambil. Dan artinya di ayat selanjutnya Tuhan menjawab apa tandanya, atau mungkin Tuhan menolaknya untuk menjawab. Mari kita lihat apakah Tuhan tolak untuk menjawab, atau Tuhan bilang atau menjawabnya. Dan sini dibilang bahwa dan Yesus menjawab. Oke, artinya Tuhan Yesus menjawab ya. Tuhan Yesus menjawab apa yang mereka tanyakan itu. Dan akhirnya dia bilang bahwa nanti di ayat yang kedua juga ya, ayat yang selanjutnya juga, yaitu di Matius 24 ayat yang kelima. Ayat kelima, bahwa di sini kita langsung aja ya, di Matius 24 ayat yang keempat sampai 5. Dan di sini Yesus menjawab, dan Yesus menjawab seperti ini, bahwa nanti akan ada bahwa nanti akan banyak yang akan datang di dalam namaku, namanya Yesus, dan mereka akan bilang bahwa aku Kristus, akulah Kristus, dan itu sudah menipu semuanya. Artinya sebenarnya ini tuh bukan Yesus, tapi dia menipu bahwa dialah
dialah Yesus. Coba kita lihat apakah ayat yang ke-6 bagus. Ya, jadi kita berhenti di sini dulu. Karena kan ini Sursadi. Ini kita akan lanjutin nanti. Bahwa adalah tanda dari akhir dunia. Dan mungkin ini kita kasih judul bahwa ini adalah tanda akhir dunia. Dan ini ya, tanda akhir dunia. Kasih thumbnailnya itu ya. Tanda akhir dunia. Dan judul ini adalah menipu atau bilang saya Yesus, tapi bukan Yesus. Ya, gitu. Jadi di sini ada orang yang akan datang, atau ini bukan dibilang orang sih, manusia. Tidak tahu juga. Tapi pokoknya ini ada nanti akan banyak yang datang dengan namanya Tuhan Yesus, dan orang itu akan bilang bahwa saya itu Kristus, dan itu menipu semuanya. Dan kalau kita lihat di Revelation berapa ya? Kayak 13. Wait, saya itu lupa. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Saya post dulu. Ya, saya sekarang ini ayat 11. Oke. Dari sini bahwa nanti akan ada datang di wahyu yang diberikan kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes Kekasih. Dan ini jadi akan ada dibilang di situ, ini lambang ya. Jadi nanti akan ada datang another beast. Bahwa ada beast yang lain atau binatang yang lain. Dan itu datang ke bumi. Seperti dia itu kayak datangnya ini dia bukan dari bumi, karena dia datang ke bumi. Artinya dia dari luar bumi terus dia ke bumi gitu. Jadi bilang gitulah. Dan di situ dia memiliki dua tanduk, dan dia itu seperti domba. Ya, di sini dia seperti lamb. Dan tapi dia itu berbicara, seperti naga. Oke. Jadi sekarang ini masih lambang semua. Dan mari kita lihat ya. Jadi di sini
lamb. Nanti akan ada lamb. Dia ini atau belum orang ya, karena dia atau oknum ya ini. Dan di sini dia seperti lamb. Sekarang kita akan melihat ayat selanjutnya untuk kita mendapat ngerti ini tuh artinya apa. Kita buka di 1 Peter 1 Peter berapa ya? 1 Peter 1 ayat 19 ya. Ada 1 Peter. Oh ya, saya tebakanku. Ini tulisannya bukan Peter. Oke, di sini bahwa seperti darah, seperti darahnya Kristus, darah dari Kristus, sama juga darahnya Kristus ini seperti dari darahnya lamb atau domba. Di Kristus itu, darahnya Kristus itu seperti darahnya domba yang di apa ya, dicurahkan atau menjadi domba yang darah domba, atau dia jadi mati kan dombanya ini, seperti yang dikorbankan itu ini dari domba. Ini sih ya, ini nah, dan ya, biar pas gitu ya. Nah, jadi di sini domba itu seperti Kristus. Jadi bahwa domba di sini Kristus, itu seperti Kristus. Ini tuh Kristus, seperti Kristus kan. Di binatangnya ini seperti Kristus, atau dia, kita kasih ada dia ya. Dia ini seperti Kristus. Dan tapi dia itu berbicara seperti naga. Dan seperti naga itu, kalau kita lihat naga itu, naga itu dia pasal 17 ayat 9. Bukan kok 17. Nah, ini Revelation 12:9, bahwa naga di sini itu adalah yang dibilang serpent atau ular tua, old serpent atau ular yang tua ini, yang ada di Kejadian 1 ayat Kejadian 3 ayat yang ke berapa ya, ayat 6 ayat 4 ayat 4. Dan di sini ada ini juga adalah iblis dan juga adalah setan. Dia berbicara seperti setan. Jadi kalau kita kembali lagi ke ayat yang sama, bahwa ini dia itu seperti Kristus, seperti Christ, dan dia
tapi dia berbicara tapi dia seperti berbicara seperti dia berbicara seperti setan. Nah, itu ya. Jadi dan kita lihat lagi bahwa setan ini kan yang menipu. Dia di sini ya di versi 13 ini yaitu memiliki yang namanya apa? Dia itu berbicara seperti setan dan tapi dia seperti Kristus. Jadi dia seperti Kristus dan tapi dia berbeda seperti setan, dan setan di sini yang menipu. Artinya di sini dia juga menipu. Dan sekarang kita lihat yang menipu juga bahwa di sini di 1 John 4 ayat 1 bahwa di sini ada false prophet. Ada false prophet yang dia itu datang ke bumi. Oke, dia datang ke bumi. Siap. Mari kita lihat lagi false prophet itu di mana lagi. Wow. Sekarang kita masuk ke Revelation lagi. Revelation. Ya, kita dapat kesamaan lagi ya. Yang pertama, false prophet dengan dia ini, dengan he ini. Kita gimana ya, kita nyamainnya ini loh. Kita nyamain dulu bahwa he di sini, dia di Revelation 13 itu 13:11 bilangnya 13:11. Jadi dia di Revelation 13:11 itu dengan false prophet di sini itu di 1 John 4:1 di situ bahwa false prophet itu dia datang ke bumi juga, dan dia di Revelation 13:11 itu dia juga datang ke bumi. Kenapa? Karena ada di ayat yang kita itu di Matius 24 ayat 4 sampai 11, 4 ayat 5 bahwa nanti akan ada orang yang bilang bahwa saya itu Kristus tapi dia menipu. Itu dapat gak kesamaannya? Jadi sama-sama itu benar itu menipu, dan dia bilang bahwa saya itu Kristus. Dia bilang seperti Kristus, dan di sini dia bilang seperti naga atau setan. Dan setan itu menipu. Kalau sekarang kita lihat false prophet ini datang ke dunia. Dan sekarang kita cari lagi, apakah false prophet itu dia menipu juga? Coba kita lihat ke ayat apa ya. Jadi kita ke ayat Revelation aja. Revelation ayat yang ke ayat yang 19 sampai 20. Ya, ini bisa. Dan jadi di sini ada false prophet lagi. False prophet di sini dia melakukan miracles. Dia melakukan miracles atau keajaiban yang bikin kaget orang. Wow, keren. Oh, seperti apa? Seperti Tuhan Yesus yang apa? Tuhan Yesus yang bikin miracles. Makanya itu, atau bikin keajaiban. Makanya Nikodemus di John 3 itu bilang, kalau aku tuh percaya kepada kamu tuh dareng
dari Bapa, karena kamu bisa melakukan miracle gitu kan. Jadi di sini setan pun juga bikin kayak gitu, bahwa false prophet di sini dia bikin miracles, dia bikin keajaiban supaya orang-orang jadi percaya bahwa saya itu Yesus, saya itu Kristus, saya itu yang benar-benar Kristus. Yang mana dia itu juga menipu. Nah, dapat lagi kan? Dan dia menipu. Oke, jadi kita di sini dia menipu, lalu di sini dia menipu dunia, dan di sini dia di Revelation 19 ayat 20 dia menipu juga, dia menipu, dan dia menipu kepada orang yang dia sudah terima, sudah terima mark of the beast, tanda dari binatang. Dan itu kita bisa belajar lagi, tapi kita bolehlah dalam mimpi gitu. Dan di sini terima artinya kalau ada orang yang terima ini, artinya orang yang terima, kalau ada orang yang ditipu oleh false prophet, oleh setan, artinya dia sudah menerima habis. Oke, itu cukup dulu rapat hari ini, tapi kita akan lanjutin lagi. Ini series baru ya, ini itu bener-bener panjang. Jadi kayak LGW recordingnya malah jadi 20, tapi sebenarnya harusnya lebih cepat lagi, tapi nggak apa-apa. Dan sebenarnya LGW recording aku masih ada bahan-bahan lagi, dan mungkin ini bagus buat LGW recording, tapi udah terlanjur ini, jadi ya gimana lagi. Jadi terima kasih semuanya. Kita besok akan belajar bahwa kita akan belajar series tanda dari akhir dunia, dan ini adalah judul Bilang Saya Yesus tapi Bukan Yesus. Terima kasih semuanya sudah menonton LGW Channel, dan teman-teman bisa listen bersama-sama di kumpulan-kumpulan, atau listen bersama-sama dengan teman-teman semua, atau mungkin orang tua teman-teman semua, atau ada adik, kakak, bisa lah. Pokoknya teman-teman bisa ngomong sama atau berargumen kepada bersama-sama orang yang teman-teman percaya, atau di teman-teman itu satu frekuensi. Dan teman-teman juga bisa riset sendiri bersama-sama dengan Roh Kudus, yaitu Yesus dan Tuhan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.